Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kelihatan kalau mau diajak perang siap juga kelihatan. Nah karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ilmu tentang retorika itu cukup banyak. Pendapat para mufakir. Para mufakir ini bukan hanya dari belahan, bolehlah sekarang belakangan ini kita banyak menerima informasi terkait dengan pakar-pakar retorika itu dari belahan yang dulunya sebetulnya banyak dikuasai oleh kalangan para pemikir Islam. Tapi sekarang kita lebih banyak mengambil, salah satunya nanti akan saya sampaikan itu dari belahan barat. Yang euforianya katanya kalau kita mengadopsi ilmu itu dari kalangan barat dianggap orang modern. Padahal enggak juga. Sebetulnya banyak orang-orang yang punya kemampuan intelektual pada semua agama, termasuk ilmu pengetahuan umum, yang kemudian mereka kemas sedemikian rupa yang untuk disampaikan kepada umat, dan kemudian umat itu menerima dengan baik. Kalau ceramah mencapaikan tablik itu kepada jamaah yang akan kita sampaikan itu berbagai macam levelingnya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan wa khatibin nas ala qadri ukulihim. Jadi sampaikanlah sesuatu atau banyak hal kepada umat itu atas dasar kemampuan mereka. Jangan kita maksakan ketika kita berada dalam masyarakat yang berbau edukasi, kita sampaikan dalam nuansa pasar, nggak akan ketemu. Kita sampaikan dalam bahasa kedokteran, tapi yang anak didik kita yang kita sampaikan adalah anak-anak TK contohnya, nggak akan bisa, nggak akan sampai. Makanya Rasul sampaikan begitu, wa khatibin nas ala qadri ukulihim. Sampaikan kepada mereka, itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Kita lihat audiens kita. Siapa kira-kira yang lebih pantas untuk bisa kita sampaikan ketika, dan materinya apa? Ini terpenting buat kita. Karenanya yuk kita kembali kepada Pak Kiai. Boleh dilanjut? Nah, ini kita singkat saja karena memang ada 7 poin yang akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Istilah retorika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Semua rata-rata belakangan ini kita yang dianggap katanya pengen modern, pengen segala sesuatunya itu kalangan Eropa, padahal sebetulnya Islam itu sudah punya. Tapi nggak apa-apa, saya ngambilkan ini agar supaya kesannya oh begitu. Istilah retorika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Ini bahasanya ya begini ini Pak, retorika, yang berarti seni berbicara. Kita ngomong, kita berdialog dengan orang. Kadang-kadang kita ngobrol saja, bagaimana cara kita bisa mencuri perhatian orang, konsentrasi orang agar tidak kemana-mana pikirannya. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa kita tarik perhatian pikirannya itu agar bisa menerima apa yang kita bicarakan. Itu seni berbicara. Pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona. Makanya karangan Mubalik, kalau beberapa tahun yang lalu almarhum Zainuddin MZ ya, dengan begitu indahnya dia mengemas kata-kata itu sehingga orang mudah dipahami dari semua kalangan, dari kalangan paling bawah sampai kalangan intelektual di atas mau bisa terima. Karena kenapa? Dia bisa mengemas sedemikian rupa kata-kata yang mempesona buat orang sehingga orang mau tertarik dan mau undang lagi, mau nyari lagi, menghadirkan yang bersangkutan. Supaya kenapa? Supaya anggapan masyarakat bahwa ketika dia mengundang Zainuddin Amzad, wah ini sangat luar biasa. Sekarang turun ke siapa Pak? Banyak sekarang, banyak sekali. Tapi yang lagi sedang ngetop siapa? UAS. Coba bahasa UAS sebetulnya bahasa yang tidak tertata dengan baik, coba lihat. Tapi bagaimana kemudian dia bisa mengawal? Orang dia baru datang saja, UAS baru datang, orang sudah mulai tertawa. Dia baru ada lambaian bahasa tubuh yang disampaikan kepada panitia saya, orang sudah mulai tertawa. Apa itu? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ada sesuatu. Pesona itu penting ternyata. Apalagi sekarang di dunia maya. Hampir setiap waktu kita ini berada di dunia gaib. Kata ulama menyampaikan begini, likulli syai'in maziyah. Setiap kita ini jangan dianggap remeh loh.
Makanya kita kalau di dalam dunia akademik, kita nggak pernah membantah orang sampai habis akar-akarnya nggak bisa ketemu. Karena kenapa? Kalau kita lagi debat begitu ya, kita harus menghormati pendapat dia. Karena bisa jadi itu ada titik temuan yang kemudian akan muncul belakang hari. Contohnya begini Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa S3. Ketika dia mempertahankan disertasinya, apa yang kemudian dia harus perkuat sedemikian rupa. Sehingga dia harus mengatakan bahwa dia berteman dengan orang lain yang dicintai itu tidak termasuk zina. Yakin gak? Tapi kita nggak yakin. Karena kenapa? Setiap pertemuan tidak dilakukan dengan nikah, maka dia adalah zina. Kita bersahabat dengan orang yang kemudian itu kalau selingkuh biasa Pak. Tapi kalau dianggap zina, ini tidak zina. Ini kan sangat berbahaya. Makanya kemarin cepat ramai juga. Itu muncul Pak. Di mana-mana. Bahkan di dunia pendidikan. Sempat juga ini di class action yang kemudian orang banyak nggak terima. Bagaimana ceritanya kita senang dengan istri orang lain tidak dianggap zina. Apalagi sekarang sudah mulai keluar Pak. Ya belakangan hari lah nilai-nilai yang seperti itu sudah mulai bermunculan. Undang-undang PKS saya pikir ini ada benang merah yang makin kusut Pak benangnya. Makin kusut di belakang hari ini. Mengakibatkan dengan munculnya satu dimunculkan lagi. Tapi orang mau jadi terkenal tuh gampang Pak sebetulnya. Bapak dan hadirin sekalian, saya pikir penting menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang terkenal itu sangat mudah. Cuman barangkali cara yang perlu harus kita ketahui. Nah ini Pak, kembali kepada ke laptop. Jadi bagaimana cara bicara kita kepada orang lain dengan mempesona. Pesona awal itu penting Pak. Orang bahasanya beginilah, secara umum. Kita baru ketemu dengan orang, baru berjumpa dengan orang, tapi karakter kita yang buruk itu kita munculkan lebih awal. Itu terkooptasi nggak di pikiran kita Pak, buat orang jelek. Sampai kapanpun pikiran kita, wah tuh orang nggak beres, tuh orang nggak benar. Karena kenapa? Yang kita munculkan nilai yang buruk. Tapi kalau pesona yang indah kita munculkan, setiap kali kita mau bicara dengan orang lain, kita berdialog dengan orang lain, ada sesuatu yang orang mengangenin kepada kita. Maka besok-besok ada harapan lagi, saya ingin ketemu, saya ingin berjumpa. Nah, pesona ini saya pikir penting, hadirin sekalian. Lanjut Kek. Ini Pak, kenapa saya ngambil dari kalangan orientalis Pak? Jadi ini terkait dengan retorika. Dan Robert Penn-Warren dalam modern retorika mendefinisikan retorika sebagai the art using language effectively. Jadi hadirin sekalian, seni pengguna bahasa secara efektif. Padahal sebetulnya mengemas kata-kata itu sangat bergantung kepada kita apa yang kita mau mainkan. Kalau bahasanya tertata dengan baik, itu akan bisa mengenal. Contohnya Zainuddin lah yang paling mungkin barangkali bisa ketang. Tapi dengan UAS yang dimunculkan adalah knowledge-nya, ilmu pengetahuan yang dimunculkan, sehingga akhirnya orang kangen pasti mengatakan, oh pasti pinter. Itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan jamaah. Undang-undang UAS saja, orang luar biasa, pandai, pinter. Dewasa ini retorika cenderung dipahami sebagai omong kosong, karena banyak orang sering ngomong ini kilasan-kilasan kata-kata yang membuat orang kadang-kadang bisa tertarik, apalagi wanita, ibu-ibu. Itu kalau omongan kita sering bohong, kadang-kadang suka bisa diyakini ketimbang kita. Nah itu makanya disebut dengan orang kalau beretorika yang terkadang kecenderungannya nggak benar, itu omong kosong tuh. Yang dianggap tuh begitu. Atau permainan kata-kata, ya hampir begitu. Banyak yang orang ketika dia mengemas sesuatu yang sebetulnya itu agak sedikit dusta, dikemas sedemikian rupa seakan-akan benar. Makanya ini kata kalian ini ada benarnya juga Pak. Banyak orang sering beretorika ketika disampaikan kepada siapapun. Secara personality dia berhubungan dengan perorangan atau dengan jamaah, ada sesuatu yang disampaikan, tapi ternyata ada jamaah kuat tertarik. Padahal yang disampaikan itu sesuatu yang sebetulnya nggak benar juga. Ini bisa jadi kata-kata beliau. Ini ada watch game, juga bermakna propaganda, mempengaruhi atau mengendalikan pemikiran perilaku orang lain. Ini teknik propaganda Pak. Watch game terdiri dari name calling. Ini sebetulnya kata-kata buruk tidak masuk dalam kata ini Pak. Cuman name calling itu pemberian julukan Pak. Orang bisa melabeling teori kepada siapapun. Kemudian yang kedua, gathering generalities. Kebalikan dari name calling itu Pak, pemberian julukan, yaitu penjulukan dengan label
asosiatif, bercitra baik. Orang kalau mau dibikin bagus Pak, selalu diberikan kata-kata yang indah. Wah, Ustaz Nurjaya luar biasa, jamaahnya banyak. Itu retorika Pak. Jadi orang kalau kita lagi sedang itu, Ustaz Nurjaya luar biasa, santrinya banyak, sehingga akhirnya akan mengundang orang lain untuk menyekolahkan anaknya di pesantren beliau. Saya tahu karakternya Profesor Kiai Haji Syukran Makmun. Pernah mendengar? Beliau berceramah di mana-mana, sehingga terbentuk di kalangan masyarakat itu, oh ternyata apa yang didakwahkan, apa yang disampaikan terkait dengan promosi pesantrennya kena Pak. Karena selalu apa? Dia membuat komunitinya atau dia membuat lembaganya itu menjadi indah sedemikian rupa. Tuh labeling Pak ya, bercitra baik. Kemudian penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk atau menyebutkan fakta sesungguhnya. Ini banyak kita pakai, sering kita lakukan. Kadang-kadang untuk membuat citra menjadi baik, kita selalu mengatakan sesuatu yang selalu bagus. Saya dengan Kiai Saifuddin, saya selalu katakan, sekalipun kecil begini Pak. Itu kata-kata semangat itu kemudian merubah citra tidak baik menjadi, padahal kalau kita lihat orangnya, maaf, ternyata Kiai Saifuddin kayak begini nih, kecil, kancil tapi pemikirannya gerakannya luar biasa. Nah, kita perlu hal-hal yang begitu untuk bisa kita pakai di dalam dialog kita dengan orang lain. Lanjut Pak. Ini termasuk ya, ini kembangnya saja. Nah, sekarang kita coba korelasikan dengan dakwah kita, dengan apa yang dikatakan tadi itu, kita coba sambungkan dengan nilai-nilai keagamaan kita. Apa sih yang menjadi dasar kemudian kita bisa menggunakan kata retorika itu yang kita pakai kemudian untuk menjamah masyarakat menggunakan bahasa agama? Dasarnya itu apa? Coba. Retorika dakwah adalah pidato. Kebanyakan orang mengemas itu dalam bentuk pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Tuhan. Kemudian sabili Rabbi mengacu pada pengertian dakwah dalam surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabil, ini terbalik nih kayaknya. Kopian terbalik. Kalau di laptop saya enggak tuh. Oh, terbalik ya? Ya enggak apa-apa, sekali-kali hidup terbalik ya. Boleh enggak apa-apa. Ini kalimatnya ud'u ila sabili rabbika. Ini sebetulnya enggak terputus Pak. Kalau kalimat Arab terputus harfiahnya itu. Ini kalimat alif dam ain. Alif lam ya ila. Ud'u ila sin ba ya lam sabili rabbaka sabili rabbika. Ya, kebaca Pak ya. Ini kadang-kadang kalau salah penempatan bisa begitu. Boleh Kiai punten kalau memang mau disambungkan dengan laptop saya. Saya sambung enggak apa-apa, saya sambil kita bicara saja. Jadi dasar kita kemudian untuk menyampaikan dakwah kepada jamaah itu adalah kalimatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalimat ahsan itu bukan hanya dalam bentuk, hadirin sekalian, bukan hanya dalam bentuk menyampaikan nilai-nilai yang baik, tapi bagaimana kita meretorika diri kita supaya penyampaian itu jauh lebih baik dan bisa dipahami oleh orang. Makanya bentuknya seruan, ud'u fi'lul amr, ud'u ila sabili rabbika, dengan apa? Bil hikmati. Yang pertama, dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Orang kalau bijak insya Allah Pak menyampaikan juga akan sangat indah. Ini Pak, kebaca ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik. Ternyata debat itu juga dianjurkan di dalam agama selama tidak keluar daripada koridor syariah. Makanya penting Pak, nggak apa-apa saya dulu waktu lagi di kampus juga diajarin dialog Pak. Dialog yang berujung pada debat. Cuman karena memang kita harus mengeluarkan dasar yang kuat, mana kemudian siapa yang paling hebat di antara mereka? Karena punya kemampuan. Ayat tersebut menunjukkan dalam garis besarnya
Umat yang dihadapi seorang dai dapat dibagi 3 atas golongan yang masing-masing dihadapkan dengan cara yang berbeda-beda sesuai hadis. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Itu yang saya sampaikan tadi. Wa khatibin nas ala qadri ukulihim. Tadi sudah bagus yang pertama itu. Ini soundnya. Lanjut ke retorika dakwah sendiri berarti berbicara soal ajaran Islam. Jadi yang kita sampaikan dakwah itu kemasannya adalah bagaimana nilai-nilai Islam, substansi Islam itu kita sampaikan di dalam berdakwah. Dalam hal ini Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Retorika Islam Khalifah 2004 menyebutkan prinsip-prinsip. Nah ini Pak, dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim. Kita nih nahnu da'iyun ilallah, kita semuanya dai Pak. Jadi kalau kemampuan kita bahasa Yusuf Qaradawi itu, seberapapun kemampuan kita di dalam beragama, kita hanya bisa bismillah, yaitu yang kita perlu sampaikan. Kita bisa Al-Fatihah, Fatihah itu kita sampaikan. Bahkan kalau ada jamaah haji yang tidak bisa apa-apa, yang mampunya hanya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sah enggak kira-kira di dalam tawafnya? Sah, boleh saja. Dan itu perlu disampaikan kepada orang yang belum bisa. Kemudian dakwah rabbaniyah ke jalan Allah, dakwah ketuhanan Pak, rabbaniyah itu ketuhanan. Jadi ke jalan Allah. Orang sekarang banyak mungkin barangkali pola pikir yang disampaikan sekalipun ujung-ujungnya kepada Allah kadang-kadang suka melenceng kemana-mana. Kemudian mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Ini yang tadi. Kemudian cara hikmah terlalu berbicara kepada seorang sesuai dengan bahasanya, ramah, memperhatikan tingkat pekerjaan dan kedudukan serta gerakan bertahap. Itu di awal saya sudah sampaikan tadi. Jadi kalau kita bahas mau ceramah, saya kemarin tahdus binimah. Ternyata betul Pak. Ini pengalaman saya. Kemarin Jumat kemarin sebetulnya kita benturkan. Saya minta pakai Saifuddin udah ceramah di apa nih? Khutbah di Telkom. Saya kebetulan Pak ada bentrokan itu. Giliran khutbah di Kementerian Menko Polhukam. Enggak lama setelah jalan saya masuk, Pak Mahfud MD datang. Untung saja enggak salah ngomong Pak. Ternyata ada keinginan-keinginan yang tersubuk di situ yang harus disampaikan secara, karena beberapa penceramah sebelumnya itu sering dipanggil Pak, besok di-delete. Dipanggil di-delete. Jadi repot akhirnya. Sehingga akhirnya betul ini wa khatibin nas ala qadri uqulihim itu mujmal Pak, global. Jadi kalau menyampaikan kepada seorang yang tidak tepat pada posisinya, maka akan memberatkan kita akhirnya. Bisa dikeluarkan jadi khatib. Repot pengalamannya. Nah itu, makanya penting Pak. Nanti sekian banyak di antara kita diundang seadanya. Di mana? Di instansi pemerintah contohnya. Diundang. Itu sekarang-sekarang ini Pak harus kita betul-betul memperhatikan kalimat rahmatan lil alamin diterjemahkan sesuai dengan kemampuan yang sekarang sedang berkembang. Hah? Itu bahasanya. Kalau bahasa orang Depok harus pinter-pinter dah. Enggak usah kita ngomong ramah, memperhatikan tingkat pekerjaan kedudukan, ini terlalu panjang istilahnya. Jadi harus pinter. Untung aja Pak Kiai tadi ceramahnya enggak nyinggung-nyinggung. Coba kalau nyinggung-nyinggung besok udah enggak dipakai lagi. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Itu saya pikir kata-kata wa khatibin nas ala qadri uqulihim saya pikir penting Pak. Jadi perlu kita menyesuaikan diri dengan fakta yang ada. Lanjut, tujuan retorika dalam kegiatannya dalam ilmu dakwah yang paling urgent adalah mempengaruhi audien. Itu penting Mbak ya. Jadi ada seorang penceramah sebelum berceramah itu ada sesuatu yang kira-kira buat narik perhatian orang, dia ngedahomnya kenceng bener. Kira-kira perhatian orang ke depan enggak? Akan ke depan. Saya kapan waktu ketemu tuh, ada lagi penceramah Pak, penceramah di daerah Bekasi itu sebelum naik ke mimbar dia harus jingkrakkan dulu di atas, jingkrak bener Pak, jingkrak luar biasa. Artinya kenapa? Dalam rangka menyedot perhatian, banyak hal yang dilakukan, yang saya pikir itu dalam rangka menyedot perhatian jamaah. Ini karena dalam berdakwah itu sendiri mau dibutuhkan teknik-teknik yang mampu memberikan pengaruh efektif kepada khalayak masyarakat sebagai objek dakwah al-mad'u
Kalau kita dai, unsur perintahnya tadi ud'u, kemudian mereka objek kita menjadi al-mad'u, jadi maf'ulun bih. Yang diantaranya dengan menggunakan retorika ampuh dan jitu untuk mempengaruhi orang lain agar mengiyakan apa yang dikatakan dan mengikuti apa yang diserukan. Makanya kenapa kadang-kadang kita, ya Ustaz Nurjaya sendiri kalau lagi mau ceramah, Allahu Akbar dulu supaya perhatiannya. Coba Ustaz Nurjaya kalau udah takbir gimana ceritanya? Allahu Akbar. Kurang keras biasanya keras nih. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar subuh. Iya, iya begitu. Jadi apa namanya? Bagaimana kemudian menarik perhatian orang sekuat-kuatnya agar orang bisa beralih ke kita. Sebagai sarana dakwah adalah sarana komunikasi menghubungkan, memberikan, menyerahkan kepada gagasan, cita-cita dan rencana kepada orang lain dengan motif menyebarkan kebenaran sejati. Jadi sekalipun mungkin orang beretorika ada yang dia punya kemasannya berdusta, tapi kadang-kadang itu banyak diiyakan oleh orang juga. Makanya kita yang udah kadong, kalau bahasa orang sini kadong nyebur di agama, ya sudah bahasa agama itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah itu yang perlu kita sampaikan. Enggak perlu lagi berdusta. Ya, karena banyak juga orang-orang yang mendustakan justru akhirnya akan menjerumuskan kita semua. Lanjut ke karakteristik retorika Islam. Secara ideal menurut Yusuf Qaradawi, ini satu, menyuruh kepada spiritual dan tidak meremehkan material. Pak, saya pikir penting nih. Ya, menyuruhkan kepada spiritual, kemudian memikat dengan idealisme dan memperdulikan realita. Kita jangan juga menyampingkan, menafikan, kalau bahasa sekarang lagi ramai itu, menafikan yang sifatnya realita, Pak. Penting. Sekarang contohnya lagi sedang ramai, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan yang lagi sedang ramai kita munculkan apa? Terkait dengan berhubungan dua jenis, apa namanya? LGBT. Di mana-mana rame LGBT. Nah, ketika rame korupsi dimunculkan dulu, rame-rame tiang listrik ditabrak mobil. Ya, waktu itu dimunculkan terus sedemikian rupa. Karena kenapa? Itu salah satunya dalam rangka upaya kita tidak mengenyampingkan pada sisi realita. Justru itu akan menyedot perhatian dari orang lain. Apalagi sekarang kemarin sempat juga rame itu. Lagi ceramahnya seorang banci mengatakan bahwa asatidz katanya menjual kita berdagang apa kemarin kata dia? Berdagang agama. Nauzubillah. Ada yang itu jadi viral. Jadi viral itu sempat ketika dia ngomong dalam satu komunitas, berbicara dalam satu komunitas, dia menyampaikan itu berbalik. Itu sebetulnya itu mengkek balik seperti itu akan justru menambah perhatian masyarakat kepada kita. Nih, dengan mempedulikan realita, saya pikir penting. Kemudian mengajak pada keseriusan dan konsistensi dan tidak melupakan istirahat dan berlibur biasa nih. Berorientasi futuristik dan tidak memungkiri masa lalu. Saya pikir penting. Ini sebetulnya mudah dipahami semua, Pak. Kemudian memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata orang Arab itu kalau ceramah kadang-kadang monoton, Pak, lama monoton. Contohnya kalau kita buka di YouTube-nya Syekh Qaradawi lah, Yusuf Qaradawi ini. Itu rata kalau ceramah ya begitu. Ceramah. Ada lagi siapa yang di kita cukup terkenal juga, Adi Hidayat. Adi Hidayat. Itu kecenderungannya dia ingin minta diperhatikan dengan kata-kata, paham enggak? Sudah paham? Mengerti? Mengerti? Belum? Jadi ada kesan mengajarkan kepada orang lain begitu kuat, memaham agar orang terkonsentrasi kepada dia itu bagaimana menyampaikannya. Jadi dia balikan kata-kata seakan-akan jamaah itu masih belum paham. Paham? Saya berikan contoh. Ada kata-kata yang kira-kira menekankan supaya orang lain itu, oh apa sih? Apa yang nah ini yang saya pikir penting juga. Kalau ini Yusuf Qaradawi lebih umum sifatnya, menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan. Ya sekarang sudah bukan lagi zamannya, Pak. Kita sekarang kondisi kita memang berbeda dengan masa-masa lampau lah begitu ya. Ini sahabat Yusuf Qaradawi, Pak, Syekh Doktor, seorang ulama besar dari Syria yang sering saya sampaikan itu. Nah beliau itu meninggalnya, Pak, meninggalnya itu dalam keadaan di mana beliau
melakukan taklim, saat membuka dia baca bismillah, kemudian bom meledak. Ini yang kemudian akhirnya membuat blunder suasana di mana-mana itu. Memblunder apa namanya? Begitulah Islam katanya. Antar Islam sendiri mesti harus bertikai. Buktinya itu. Anaknya Dr. Taufik sekarang juga menjadi ketua Majelis Ulama Syria juga. Anaknya saya ketemu dengan beliau, anak beliau waktu di Syria itu. Nah itu hadirin sekalian, saya pikir penting juga ini. Jangan sekali-kali kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang jadi marah kepada sesuatu. Jadi membuat apa namanya suasana menjadi tenang, dinamikanya dinamika positif. Bukan kita nggak senang kepada mereka yang bersikap panas gitu, menggebu-gebu, itu bagus juga dalam rangka membangkitkan semangat kita untuk berjuang, bisa juga. Tapi dalam momentum tertentu kita lebih banyak menyampaikan sifatnya yang tidak berbau teror. Masyarakat kita Pak sekarang paling sensitif. Kalau hari ini kita sudah mengatakan dengan dasar tertentu, kita sampaikan kepada jamaah asing, hari ini siap perang, apalagi sudah takbir, Allahu Akbar, Catur Jaya duluan. Bisa akan begitu, masyarakat kita apalagi kondisi politik nggak mungkin kan Pak, mauan perang, betul ya? Tanya ke Mas Saifuddin dah. Gitu, mau juga perang kita hari ini, karena kenapa? Justru akhirnya tidak membawa hasil yang positif Pak. Peristiwa peristiwa hancurnya negara Syria itu disebabkan karena pertikaian di antara umat muslim sendiri yang diprovokasi oleh dunia luar, Pak. Karena dakwah, karena begini Pak, di sana ada istilah Jumat Godob. Itu dibuat oleh satu komunitas, fatwanya diterima Pak. Karena kondisinya nggak terima, yang namanya Bashar Assad Pak. Bashar Assad ya anaknya sekarang nih. Presiden Syria siapa sekarang? Bashar Assad. Bashar Assad itu ternyata seorang Syi'i, Pak. Istrinya Sunni. Saya tahu dari ulama di sana. 99% jamaahnya orang Syria itu hampir kayak kita begini. Ya, hampir kayak kita habis salat di zikiran. Salat hampir sama gitu. Bahkan ada suara menggema Syekh Khalil Khusari, Pak. Syekh Mahmud Khalil di salah satu tempat ketika kami mampir gitu mau sholat subuh itu ada terdengar suara salatu wassalamu alaik, dengar ya? Ya Rasulullah. Ternyata beliau itu majelis ulama di sana itu berpendidikannya Kairo Pak, Universitas Al-Azhar. Bareng-bareng dengan satu liting kalau nggak salah dengan Yusuf Qaradawi. Makanya pola pikirnya sama, Sunni akhirnya. Nah karena kebetulan Hafiz Assad itu punya anak namanya Bashar Assad, beliau melanjutkan perjuangan dari ayahnya dulu sampai sekarang anutan yang dimiliki itu Syiah Pak, dia sendiri. Makanya banyak orang ahli Sunni sana nggak bisa terima. Sebagian membuat teror. Makanya di sana ada istilah Jumat Godob. Sebelum terjadi peperangan saudara yang sangat luar biasa itu, jamaah sekalian, itu Jumat selalu disampaikan bagaimana kita bisa perang hari ini melawan pemerintah. Itu. Jadi akhirnya terjadi perang. Nah itu termasuk ketua MUI, ketua Majelis Ulama Syria itu yang harus menjadi korban. Di sana ada Masjid Ahmar namanya di tengah kota Syria. Itu terjadi. Kalau ini terjadi Pak, bisa jadi Indonesia dengan terprovokasi demikian rupa, umat Islam disudutkan dan kita panas. Kita ya gimana nggak jadi panas, karena tersudutkan sedemikian rupa sehingga akhirnya membangkit amarah. Nah tugas khotib, tugas mubalik itu menyampaikan sesuatu yang ruhama ubainahum, saling memberikan kerahiman di antara kita. Lanjut Kiai. Nah sudah habis. Saya pikir nggak terlalu banyak untuk disampaikan. Sebetulnya retorika itu bagaimana memancing orang lain untuk bisa kita rebut perhatiannya agar supaya yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.